warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eli Mahmuda SAK MPD dan Bapak Rizky Johan MPD selaku guru penguji, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6B yang sudah berkenan hadir hari ini. Yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6B, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhai Allah, yaitu Adinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan presentasi atau unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan terakhir penutup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yakni presentasi KIS kelompok 4 kelas 6B dengan judul BTS, Banana Toothpaste. Kami berikan waktu kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji serta Bapak Ibu penguji, guru pembimbing serta wali murid yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 6B. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan karya ilmiah kami yang sudah kami kerjakan selama kurang lebih 2 bulan yang berjudul BTS, Banana Skin Toothpaste. Izinkan kami perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Azalia Bilqis Sasabila Wangsa, absen 8. Perkenalkan, nama saya Anissa Zikro Mufida, absen 27. Perkenalkan, nama saya Freddy Alisha Putra, absen 18. Perkenalkan, nama saya Arkananta Gilang Pramudia, absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Jabbar, absen 22. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Zaman sekarang, masyarakat banyak sekali yang tidak mengetahui manfaat dari kulit pisang. Karena terkadang setelah memakannya, mereka akan langsung membuangnya. Maka dari itu, kelompok kami memanfaatkan keadaan ini dengan membuat inovasi produk yang menggunakan kulit pisang. Setelah mencari beberapa referensi di internet, akhirnya kami menemukan satu inovasi yang memanfaatkan kulit pisang dan menarik perhatian kami. Lalu kami menentukan judul, dan judul yang terpilih yaitu BTS, Banana Skin Toothpaste. Saya akan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu pertama, bagaimana proses pembuatan BTS, Banana Skin Toothpaste, dan yang kedua, apakah kulit pisang dapat digunakan menjadi produk pasta gigi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya bacakan, tujuan yang dapat ditemukan yaitu pertama, untuk mengetahui apakah untuk mengetahui proses pembuatan produk BTS, Banana Skin Toothpaste. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah kulit pisang dapat digunakan untuk menjadi produk pasta gigi. Selanjutnya adalah manfaat dari karya ilmiah ini. Yang pertama, untuk memberikan wawasan bahwa kulit pisang dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya seperti produk yang kami buat yang berjudul BTS, Banana Skin Toothpaste.
Dan yang kedua, untuk mengurangi sampah organik yang setiap tahun semakin bertambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian materi yang bersangkut paut dengan pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan kepada tumbuhan ternak berukuran besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Menurut nutrisi yang terkandung pada kulit pisang tergantung pada kematangan buahnya dan jenis pisangnya. Pasta gigi mulai dipasarkan di Indonesia adalah merek odol yang masuk pada tahun 1894. Pasta gigi mulai memasuki Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-18. Landasan Al-Quran yang mengenai tentang kebersihan gigi dari hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqallu fa innahu nadhafatu wan nadhafatu tad'u ilal imani wal imanu ma'a sahibihi fil jannah, yang artinya buanglah sisa makanan di gigimu karena perbuatan itu adalah kebersihan dan kebersihan itu mengajak kepada iman dan iman itu akan bersama orang-orang yang memilikinya dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena kesehatan mulut dan gigi ini akan berdampak dengan kualitas ibadah seseorang, terutama keseimbang Assalamualaikum. spiritual dan sosial, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Dengan mulut kita berdoa, berbicara, dan berkomunikasi. Jika mulut tidak bersih, bahkan dapat membatalkan sholat jika ada sisa-sisa makanan yang terlepas dari selatih atau saat sholat berjamaah. Aroma mulut juga bisa mempengaruhi kekhusyukan jamaahnya, dan bau mulut juga dapat mengganggu aktivitas berbicara dalam pergaulan. Selanjutnya adalah pengambilan data. Pertama-tama, kelompok kami melakukan observasi untuk mencari artikel-artikel yang sesuai dengan produk yang akan kami buat. Setelah itu, kami melakukan pelaksanaan. Dan setelah produknya jadi, kami melakukan pembagian angket. Saya akan memberitahu tempat dan waktu. Kegiatan karya tulis ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, di Jalan Raya Bebekan 269 Taman Sidoarjo. Kegiatan ini dimulai tanggal 18 Januari sampai 16 Februari 2025. Penyusunan karya tulis ini dimulai dengan mendiskusikan produk apa yang akan dibuat dalam karya ilmiah. Kelompok menentukan judul, menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian materi, dan bab 3 metodologi. Tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan pembagian angket. Setelah angket sudah terkumpul, dilanjut menyusun bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam proyek karya ilmiah ini adalah kulit pisang sejumlah 8 buah, garam 1 sendok teh, VCO 3 sendok makan, baking soda 1,5 sendok. Alat yang digunakan dalam proyek karya ilmiah ini adalah piring atau wadah, blender, botol tub, suntikan, sendok, dan sendok. Cara membuatnya, siapkan alat dan bahan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, mencuci kulit pisang. Setelah mencuci kulit pisang, mengambil serat kulit pisang yang berada di kulit pisang. Menangkar dan memasukkan garam ke dalam adonan. Menangkar dan memasukkan baking soda ke dalam adonan. Menakar dan memasukkan VCO ke dalam adonan. Setelah mengaduk adonan dimasukkan ke dalam blender dan di blender sehingga sedikit halus.
Setelah selesai memasukkan pasta gigi yang sudah jadi ke dalam botol tub menggunakan suntikan. Setelah semua botol tub berisi Kami pasta persilakan gigi, Bapak tempel Ivan. stiker untuk Ya, sekarang boleh kembali ke mengenal pasta tempatnya. gigi sudah siap. Kopi murni ini. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat. Dan kalian untuk menjadi Dari pengusaha gambar sukses. pesan Amin, amin ya dapat robbal diperoleh dari hasil alamin. pengujian Baik, terima kasih anak-anak. produk Sukses BTS untuk Banana anak-anak Skin semuanya. Toothpaste. Terima Nomor kasih. satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa sebagian besar responden adalah Terima laki, kasih yaitu saran. sebanyak 60% Itu dan penting sisanya ya. adalah pria sebanyak 40%. Harus buat terus dalam Pada bina. diagram menunjukkan usia mulai dari 20 tahun hingga 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Sebagian besar Ibu wali yaitu murid 60% supaya bisa merasakan. responden Ayo berusia masing-masing 20 bawa hingga 30 satu-satu. tahun. 20% responden Ya. berusia 31 hingga 41 tahun. Responden yang berusia 40 tahun 40 Sampaikan, hingga kami 50 tahun ke persilakan. atas memiliki persentase 10%. Selanjutnya, pada gambar yang tertera terdapat hasil angket dari produk BTS atau Banana Skin Toothpaste. Produk kami memiliki 4 kriteria. Pertama adalah tampilan warna, kedua aroma kulit pisang, ketiga rasa, dan yang keempat adalah sensasi setelah pemakaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian tampilan warna. 20% responden menilai sangat baik, 70% responden menilai baik, dan 10% responden menilai cukup baik. Selanjutnya adalah penilaian aroma kulit pisang. 10% responden menilai sangat baik, 70% responden menilai baik, dan 20% responden menilai cukup baik. Yang ketiga adalah rasa. 30% responden menilai sangat baik, 50% responden menilai baik, dan 20% responden menilai cukup baik. Yang terakhir adalah sensasi setelah pemakaian. 20% responden menilai sangat baik, 70% responden menilai baik, dan 10% responden menilai cukup baik. Ini adalah salah satu dokumentasi saat responden menilai mengisi angket. BTS Banana Skin Toothpaste dimulai dengan mencuci bersih kulit pisang dan menyerutnya menggunakan sendok, menaruhnya di wadah, mencampurkan bahan lainnya ke dalam wadah, mengaduk campuran yang ada. Di dalam wadah masukkan ke blender, memblendernya hingga halus, memasukkan pasta gigi tersebut ke dalam botol tub menggunakan suntikan kecil. Setelah hasil penelitian ternyata secara keseluruhan produk BTS Banana Skin Toothpaste mempunyai kualitas yang baik. Dapat dilihat pada aspek warna, aroma, kulit pisang, rasa, dan sensasi setelah pemakaian. Saran yang perlu disampaikan oleh penulis yaitu pasta gigi bisa dibuat menjadi warna putih seperti pasta gigi pada umumnya. Ditambahkan dengan tanggal expired agar tahu kapan produk sudah tidak bisa digunakan lagi. Do you have any question? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil karya ilmiahnya dengan baik. Oke, berikutnya sesi tanya jawab dan saran oleh Bapak Ibu penguji terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan kepada orang tua. Monggo Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja anak ya. Yang pertama Bu Eli ucapkan selamat, kalian sudah menyelesaikan karya ilmiah yang luar biasa ini. Yang kalau dulu ketika Bu Eli, ayah bunda mungkin menunggu umur 21 baru menyelesaikan ini ya bunda ya. Begitu, itu pun tidak pakai di hadapan orang tua ya. Sekarang anak-anak Alfa, generasi Alfa
sudah SD ditunggu orang tua dengan ujian terbuka gitu ya. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Bu Tantri yang sudah membimbing anak-anak yang luar biasa ini itu ya. Sudah mengucapkan terima kasih sama Bu Tantri? Ya, terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah hadir di sini dan menjadi orang tua yang luar biasa untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, Bu Eli dan Pak Johan tadi sudah mendengarkan kalian mempresentasikan ya, Mas Arkan, Mbak Azalia, Mas Freddy, Mas Jibril sama Mbak Anissa ya, sudah mempresentasikan tentunya. Walaupun ini karyanya ini kan barusan Bu Eli terima ya, sehingga untuk membacanya Bu Eli ya membacanya cepat gitu ya. Sekilas Bu Eli lihat itu sudah bagus, karena ini anak-anak sekalian yang perlu diketahui, Bapak Ibu semua juga. Ujian karya tulis ilmiah ini adalah ujian yang merupakan kumpulan dari semua mata pelajaran ya Pak Johan ya. Pelajaran bahasa Indonesia ada di sini, pelajaran matematika ada kan? Kalian sudah menghitung prosentase itu ya. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia kalian menyusun kalimat. Menyusun kalimatnya kan bersama-sama ya. Menyusun kalimat, kemudian mengetik, tata aturan dan lain sebagainya itu sudah bahasa Indonesia. Kemudian IPA-nya ada, kalian meneliti mulai bulan Januari. Berapa bulan nak? 2-3 bulan ya persiapannya. Nah, semua mata pelajaran ini sekarang diuji. Oleh karena itu tentunya kami penguji juga akan menguji di mata pelajaran tersebut gitu ya. Yang pertama Bu Eli ucapkan terima kasih di bidang Al-Islamnya, mata pelajaran Al-Islam anak-anak sudah menuliskan itu tadi dalilnya, yaitu berupa hadis. Terima kasih. Bu Eli sudah menguji 3 kali ini dan Bu Eli temui baru sekarang yang membahas landasan teorinya dengan pembahasannya di bawahnya itu ya, bahwa salah satu dari manfaat menggosok gigi itu adalah supaya sholat kita sah dan tidak batal itu ya. Bagus, luar biasa itu ya, poin tersendiri, nilai plusnya di situ. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesianya di sini sudah bagus untuk pengetikannya, bahasanya, kemudian apa namanya, daftar isi, daftar gambar, alhamdulillah bagus. Hanya saja masukan ya, masukan, bukan dikurangi nilainya nak ya, masukan saja. Biasanya untuk kata pengantar, daftar isi itu halamannya bukan halaman 1, 2, 3, 4 tapi halamannya itu dengan Romawi itu ya. Nah, kemudian bahasa Indonesianya sudah bagus. Nah, kemudian sekarang untuk penelitiannya, IPA-nya. Pertanyaannya Bu Eli ndak sulit kok nak, mudah. Apa alasannya anak-anak semua ini memilih kulit pisang? Padahal banyak kulit yang lain, kulit buah yang lain, gitu ya. Mengapa kok memilih kulit pisang? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak siapa yang nomor 2 itu? Mbak Anissa ya, Mbak Anissa tadi sudah menyampaikan bahwa semakin banyaknya atau mengurangi sampah organik gitu ya, itu mungkin dari sisi kandungannya atau apa itu mengapa memilih kulit pisang ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah anak-anak, berapa biaya yang kalian habiskan untuk melakukan penelitian ini sampai menjadi produk ini, maaf ya tangan kiri pakai produk ini berapa, seperti itu. Terima kasih, mungkin sementara itu dulu. Boleh dijawab oleh salah 1, salah 2 sampai salah 5. Maksudnya bekerja sama. Itu yang jawabnya. Silakan. Pada soal yang pertama, kenapa kita memilih kulit pisang? Itu karena kandungannya karena kulit pisang dapat mengandung vitamin D. Vitamin D dapat menyehatkan tulang. Selain itu, dapat menguatkan gigi. Terima kasih. Ada yang nambahi? Mau nambahi yang lainnya, Pak temannya? Nambahi?
Ada lagi ya anak-anak? Oh iya, Mbak Bilkis. Mbak Azalia Bilkis. Ya, Azalia Bilkis. Soalan yang nomor 2 yang berapa biaya yang dikeluarkan saat membuat produk itu kurang lebih Rp40.000. Ya. Dituliskan di sini, saya belum menemukan. Dituliskan juga di sini. Enggak. Oh iya. 40.000 ya. Oke. Sudah ya pertanyaannya Bu Eli ya, sudah ya, dua ya. Sudah Pak Jan, sudah Bu Tantri? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah memaparkan saran dan pertanyaannya untuk kelompok 4. Berikutnya Bapak Johan, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak John ucapkan terima kasih banyak kepada kelas 6B kelompok 4 yang syukur alhamdulillah hari ini kalian luar biasa sudah mempresentasikan hasil karya ilmiah kalian tentang inovasi pasta gigi berbahan dasar kulit pisang. Tentunya ini sebuah proses yang luar biasa ayah bunda, bahwasanya memang yang disampaikan oleh Bu Eli tadi momen langka yang dilaksanakan oleh sekolah dasar. Bisa jadi SD Mumtaz ini adalah sekolah satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo ini yang bisa menampilkan bakat Ananda dalam semua bidang, semua aspek kemandirian, tanggung jawab, komitmen itu yang paling utama. Kolaborasi, ini hal yang luar biasa. Tentu jika dituliskan dalam bentuk nilai tak terhingga nilai-nilai itu. Karena pada dasarnya SD Mumtaz ini mengajarkan Ananda bagaimana cara menikmati sebuah proses. Karena di dalam proses ini akhirnya akan tumbuh sebuah pengalaman yang luar biasa, yang dimana biasanya anak-anak itu bisa tahu dari buku ajar, bisa tahu dari tontonan YouTube dan lain sebagainya. Tetapi kali ini Ananda benar-benar disiapkan untuk membuat produknya itu sendiri. Lah tentunya Pak Johan sangat mengapresiasi, luar biasa sekali. Nah sekarang Pak Johan ingin sharing kepada anak-anak. Tadi sempat disampaikan bahwasanya dengan adanya inovasi limbah kulit pisang ini akan mengurangi dampak sampah ataupun limbah. Nah, pasti kalian punya argumen mengapa kok bisa seperti itu. Itu nanti bisa disampaikan ke Pak Johan. Yang kedua, kita sebagai masyarakat kan belum tahu. Nah, ini bisa nggak dipakai? Lah bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwasanya oh produk ini itu higienis, aman, bisa dipakai oleh semua orang. Lah itu bagaimana kalian bisa menyampaikannya? Coba bisa dibantu dijawab terlebih dahulu. Iya, diskusi dulu gak apa. Iya. Tadi kan sempat disampaikan bahwasanya kulit pisang ini bisa membantu mengurangi limbah ataupun sampah. Lah itu apa alasan kalian bisa menyampaikan itu? Iya. Apakah kalian melihat dari informasi dari mana atau sebagainya? Apakah memang ada kasus yang bisa kalian lihat? Tolong disampaikan.
Kita terinspirasinya dari internet seperti membaca berita dari Google atau melihat video dari YouTube tentang limbah yang setiap tahun itu semakin bertambah, semakin menumpuk gitu di tempat pembuangan sampah. Apa ditambahkan yang lainnya? Dan karena juga kan ada seperti berita yang kadang di pembuangan sampah terbakar karena sampah organik yang semakin lama tiba-tiba terbakar itu. Yang jawab Mbak Anissa. Ya, jemput. Ya, terus yang pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasanya pasta gigi ini aman dipakai, higienis, tidak ada hal lain sebagainya. Gantian yang menjawab. Karena menggunakan bahan alami. Yang lainnya mau menjawab? Karena biasanya kan odol yang umum itu terdapat zat-zat kimianya, jadi kan kadang ada yang khusus dewasa di atas 6 tahun atau ada yang khusus untuk anak kecil. Untuk produk yang kita buat ini menggunakan bahan alami tanpa zat kimia yang membahayakan anak kecil atau orang dewasa. Lagi Bu Tantri, judulnya kan menggunakan kulit pisang. Lah, kenapa kok bisa sampai berpikiran kulit pisang ini bisa dimanfaatkan sebagai pasta gigi? Apa ide awalnya itu dari siapa gitu? Dari saya. Dari apa? Oh, dari Mbak Bilkis. Mbak Ajalia Bilkis. Karena kulit pisang bisa memutihkan gigi jika dipakai secara rutin. Nah, sekarang Pak Aja tanya ke cowok-cowoknya nih ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang dari Mbak Ajalia membuat produk itu menggunakan kulit pisang. Lah, pertanyaan Pak John ke teman-teman, ceritakan proses pembuatannya itu yang bikin kalian menarik itu yang dalam bentuk apa? Terus pembuatan karya ilmiahnya yang kalian merasa kesusahan itu dari bab berapa? Bisa disampaikan ke Pak Johan. Tahap yang paling menarik itu
saat membuatnya. Ya. Iya, yang susah itu menentukan jenis kulit pisang. Kulit pisang itu macam-macam. Paling tipis itu pisang susu. Paling tipis ya. Sampai tiga lebih percobaannya. Menggunakan pisang apa kalian? Yang pertama itu nyoba pakai pisang kepok. Iya. Ternyata ketipisan. Oh, terus? Terus yang kedua itu ganti pisang Sunkist. Nah itu berhasil. pas berhasil. Oh, berarti dalam 2 uji coba sudah bisa ya? Sudah. Tapi yang pertama itu sudah benar pakai pisang Sunkist, tapi garamnya kebanyakan. Oh. Iya. Iya. Ini penelitian kedua. Tambahkan nggak apa? Dan saya juga mau menambahkan karena kan awalnya sudah pakai pisang Sunkist saat pertama kali percobaan. Tetapi kan untuk yang sekarang yang sudah pas itu kan tanpa menggunakan air. Lah untuk yang pertama kali kita membuat itu ditambahkan air jadi dia cair dan garamnya juga kebanyakan seperti yang teman saya katakan. Jadi Ini rasanya keasin. apa ini? Manis, asin? Oh, rasa asin ini. Belum ya incip. Iya. Oh. Oh, gitu. Iya, betul. Kayak di karya ilmiah ini kan tidak dijelaskan respondennya itu 10 itu siapa saja yang dilibatkan. Terus dalam 1 pekan itu apakah ada gejala? Tapi dalam kemasan produk ini memang referensinya itu dari YouTube ya ini ya memang ya. Ada ya cara pembuatannya, prosesnya, ada ya takarannya dan sebagainya. Nah, inilah ayah bunda memang proses itu tidak mengkhianati hasil itu memang jika dikembangkan lebih lanjut juga alhamdulillah sebagai ide yang luar biasa juga. Sekali lagi yang Pak John sampaikan tadi bahwasanya jika dihitung dalam bentuk nilai kalian itu luar biasa semua. Beri tepuk tangan ayah bunda sekali lagi kepada anda semua. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu Tantri dari kami tim penguji. Ada tambahan Bu Eli? Sudah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan arahannya, saran dan pertanyaan untuk anak-anak. Berikutnya monggo ayah bunda yang mau menanyakan atau memberi saran ini untuk anak-anak supaya menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekitar 10 satu
Satu adonan itu menjadi 10 tub yang berisi masing-masing 10 mili. Sekitar 40.000 karena kan juga ya harus membeli pisang. Pisangnya itu yang banyak membelinya. Iya, 10 mili, 10. Baik, terima kasih Bunda dari Mas Gilang. Mungkin ada beberapa Bunda lagi yang ingin menyampaikan. Oh iya Mas Jibril, Masya Allah, maaf. Mas Gilang, iya. Kapunten Bunda. Itu tadi kan disebutkan yang di saran ya, itu kan untuk mencantumkan expired. Ah, ini expirednya berapa lama? Expirednya itu sekitar 1 minggu. Tapi kalau dimasukkan ke kulkas itu bisa jadi bisa lama lagi. Ya. Kalau ini lama. Baik, terima kasih Bunda Mas Gilang. Alhamdulillah kita berada pada akhir acara. Sebelum kita akhiri untuk anak-anakku, semua semoga saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu penguji dan Ayah Bunda menjadikan pengalaman dan pengetahuan agar kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Mari Ayah Bunda, Bapak Ibu penguji, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.